Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, khususnya mahasiswa pasca sarjana Magister Hukum semester 3. Hari ini kita akan kuliah daring perdana lewat grup, yaitu mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana. Mata kuliah ini ada 3 orang dosen, yaitu saya sendiri, Pak Dr. Suwito dan Pak Dr. Rahman Upara. Hari ini saya akan berbicara tentang pertemuan pertama, pemahaman terkait dengan Kapita Selekta Hukum Pidana dan kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam hukum pidana. Kita berbicara tentang Kapita Selekta Hukum Pidana. Dari definisinya, yang pertama, bahwa Kapita Selekta Hukum Pidana merupakan kumpulan hukum pidana yang terseleksi jadi pemahaman kita bahwa hanya hukum pidana tertentu yang akan diseleksi, dipilih untuk kemudian dibahas dalam mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana. Sebagaimana kita ketahui, Kapita Selekta Hukum Pidana yang terdiri dari 2 istilah, yaitu yang pertama Kapita Selekta dan kedua hukum pidana. Kapita Selekta itu adalah hal-hal yang terkait, yang terseleksi untuk dipilih, untuk dijelaskan terkait dengan hukum pidana, yang dalam pengertiannya hukum pidana merupakan suatu bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, khususnya negara Indonesia, yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk ada 3 hal di dalam pemahamannya. Yang pertama adalah perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang harus dilakukan disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pemahaman yang pertama ini yaitu bahwa hukum pidana itu harus terdiri daripada subjek hukum pidana, kemudian perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksinya. Yang kedua adalah kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Ya. Jadi yang pertama terkait dengan peristiwa pidana atau delik, ya, di mana delik itu terdapat 3 unsur, yaitu unsur subjek hukum, ya, baik pelaku maupun korban, ya, dalam perkembangannya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan perbuatan yang dapat dikenakan pidana. Yang ketiga adalah jenis sanksinya. Nah, sedangkan yang kedua, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. Ya. Nah, ini yang kita kenal dengan asas Genstrafsonderschuld, tiada pidana tanpa kesalahan. Ya. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah menentukan dan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Nah, ini yang kita kenal dengan hukum acara pidana. Jadi pemahaman yang pertama tadi, ya, yaitu bahwa perbuatan itu yang dimaksud, ya, adalah delik yang terdiri dari 3 unsur tersebut. Nah, namun delik ini harus dibatasi, ya, dengan asas legalitas, ya. Jadi delik yang dimaksud itu harus berdasarkan asas legalitas, yaitu nullum delictum nulla punas sine pravia lega punali. Nah, ini yang dimaksud dengan asas legalitas di dalam hukum pidana.
Oleh sebab itu, dalam Kapita Selekta Hukum Pidana ini akan kita bagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana yang objektif atau kita kenal dengan ius puneli, dan hukum pidana yang subjektif atau kita kenal dengan ius punendi. Hukum pidana yang objektif ini terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana terbagi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material ini yang kita kenal dengan istilah peristiwa pidana atau delik atau tindak pidana, di mana tindak pidana ini yang mengatur tentang subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, baik dia sebagai pelaku atau korban. Yang kedua, mengatur tentang perbuatan yang dapat dipidana. Yang ketiga adalah mengatur tentang jenis sanksi pidana. Sedangkan pidana formil yaitu mengatur tentang hukum acara, baik hukum acara khusus maupun hukum acara umum yang dalam KUHAP ya. Terus kemudian hukum pidana material tadi yaitu terbagi di dalam KUHP maupun di luar KUHP ya, maupun di dalam RUU KUHP. Di dalam KUHP ini yang kita kenal buku 1 tentang ketentuan umum, buku 2 tentang kejahatan, buku 3 tentang pelanggaran. Kejahatan-kejahatan juga kejahatan konvensional ya, termasuk contohnya pencurian ya, penggelapan, penganiayaan, pembunuhan ya, pemerkosaan. Itulah kejahatan-kejahatan konvensional. Dan kemudian tindak pidana di luar KUHP. Tindak pidana di luar KUHP ini ada dua, tindak pidana undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana maupun undang-undang yang ada ketentuan pidananya. Setiap peraturan perundang-undangan pasti ada ketentuan pidananya. Dan ada undang-undang yang khusus mengatur tentang pidana ini. Misalnya undang-undang tindak pidana terorisme, anti terorisme, dan undang-undang tindak pidana korupsi, termasuk undang-undang tindak pidana ekonomi ya. Itulah undang-undang tindak pidana. Dan yang kedua adalah undang-undang yang mengatur tentang ketentuan pidana. Dalam hal ini Kapita Selekta Hukum Pidana akan menyeleksi hal-hal tertentu, bagian-bagian tertentu untuk kemudian dibahas. Ini yang masuk dalam ruang lingkup hukum pidana, ruang lingkup Kapita Selekta Hukum Pidana. Di dalam ruang lingkup Kapita Selekta Hukum Pidana ini akan kita bahas terkait dengan pertama kriminalisasi dan dekriminalisasi yang kita bahas pada saat ini. Kemudian perkembangan asas dan dalam pertanggungjawaban pidana, restoratif justice, kemudian sistem pemidanaan, termasuk teori pemidanaan, di dalamnya teori trisisa, 3 sistem sanksi hukum pidana yang akan kita bahas. Kemudian tindak pidana tertentu di dalam undang-undang di luar KUHP, tindak pidana di luar KP, itu akan kita bahas, yaitu terkait dengan misalnya korupsi, kemudian terorisme, terus kemudian juga kita bisa berbicara terkait dengan narkotika, tindak pidana lingkungan, kemudian terkait dengan hubungan antara tindak pidana dengan hukum administrasi maupun hukum bisnis dan ekonomi. Itulah ruang lingkup yang akan kita bahas, termasuk di dalamnya nanti ruang lingkup ini kita berbicara tentang hukum pidana secara aktual dan up to date ya. Kebaruan dari hukum pidana itu yang akan kita bahas di dalam Kapita Selekta Hukum Pidana. Alasan adanya Kapita Selekta Hukum Pidana ini dengan pertimbangan pertama bahwa perkembangan hukum pidana material dan formil itu begitu pesat, baik yang ada di dalam RUU KUHP yang menjadi penolakan oleh masyarakat dan mahasiswa maupun yang ada di dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP ya. Undang-undang tertentu yang baik diatur di dalam undang-undang tindak pidana maupun
peraturan perundang-undangan yang salah satunya mengatur tentang ketentuan pidana. Nah, ini Capitas Selecta sangat beralasan untuk kemudian kita menjadi pertimbangan untuk dibahas, menjadi rujukan untuk kemudian akan dibahas di dalam Capitas Selecta hukum pidana. Yang kedua adalah terkait dengan perkembangan globalisasi, khususnya kepidanaan ya. Jadi masalah kepidanaan ini contohnya tentang restoratif ini kan terkait dengan restoratif justice ini terkait dengan kepidanaan ya. Ya, di dalamnya mengatur tentang sebelumnya hanya berfokus kepada pelaku tindak pidana, sekarang dia berfokus kepada selain pelaku tindak pidana juga kepada pemulihan korban. Nah, itu yang dimaksud ya dalam program secara global. Yang ketiga adalah aktualisasi pada masa sekarang, bahwa hukum pidana ini harus efektif dilaksanakan dan bagaimana aktualisasinya, teori maupun nilai atau asas itu di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah saya akan menguraikan tentang kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi. Kriminalisasi dan dekriminalisasi ini sebelum kita bahas perlu kita pahami tentang akar munculnya kriminalisasi dan dekriminalisasi, yaitu dari kebijakan hukum pidana itu sendiri. Oleh sebab itu perlu kita pahami yang terpenting daripada kebijakan hukum pidana itu sendiri. Kebijakan hukum pidana yang pertama adalah pemaknaannya atau pengertiannya, bahwa kebijakan hukum pidana ini dengan istilah lain yang kita kenal dengan istilah penal policy ya, atau politik hukum pidana ya. Penal policy atau politik hukum pidana. Apa itu politik hukum pidana? Yaitu suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kebijakan suatu keputusan ya yang kolektif tadi. Nah, kebijakan hukum pidana ini diambil dari istilah kebijakan atau penal policy. Ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan terkait dengan hubungan antara hukum pidana dengan kebijakan pemerintah dalam menyusun kehendak politiknya ya. Nah, kebijakan hukum pidana ini kemudian dia merupakan bagian dari salah satu bagian daripada kebijakan kriminal. Ya, jadi kebijakan kriminal bentuknya yang satunya adalah kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana, di mana di dalam politik hukum pidana ini salah satu bagiannya yang terkait dengan pembaruan hukum pidana. Nah, pembaruan hukum pidana ini adalah ya, dia merupakan hasilnya dalam bentuk pembaruan itu yang bentuknya adalah kebijakan kriminalisasi dan kebijakan dekriminalisasi. Yang kedua adalah korelasinya. Sehingga dari pemaknaan tersebut maka hukum pidana ya, hukum pidana ini merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk kemudian menanggulangi kejahatan. Untuk menanggulangi kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat adalah perbuatan yang tidak menyenangkan atau perbuatan-perbuatan yang negatif, maka dapat ya digunakan hukum pidana untuk dapat mencegahnya. Bahwa hakikatnya dari kebijakan hukum pidana ini adalah berwujud kepada pembaruan hukum pidana itu sendiri. Ya, mungkin kita mengurai sedikit ya, bahwa pembaruan hukum pidana itu pada esensinya adalah
dari sudut pendekatan kebijakannya sebagai bagian dari kebijakan sosial, bahwa pembaruan hukum pidana itu hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial, termasuk masalah kemanusiaan, dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional, yaitu mensejahterakan masyarakat dan sebagainya. Nah, itulah yang pertama dari perspektif kebijakan sosialnya. Yang kedua dari sebagai bagian dari kebijakan kriminal. Ya, yang tadi saya sampaikan, dia merupakan bagian daripada kebijakan kriminal, yaitu bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk melindungi masyarakat, khususnya upaya untuk menanggulangi kejahatan. Ya, jadi perlindungan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Para pelaku, misalnya para pelaku akan diperbaiki untuk esensinya dalam perbaikan itu untuk menjaga keseimbangan untuk masyarakat itu terlindungi dan khususnya untuk kejahatan dapat ditanggulangi. Yang ketiga adalah sebagai bagian daripada kebijakan penegakan hukum, yaitu bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum, ya, dalam rangka lebih mengaktifkan penegakan hukum. Itu kalau dilihat dari pendekatan kebijakan. Tapi kalau dilihat dari sudut pendekatan nilai, maka pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan peninjauan kembali, ya, atas nilai-nilai sosial, nilai-nilai politik atau sosial politik, nilai sosial filosofik, dan bahkan nilai sosial kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dari substansi hukum pidana itu sendiri, ya. Bukanlah pembaruan hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan yaitu sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah. Oleh sebab itu, kemarin pada saat penolakan ini sebenarnya upaya legislatif untuk mensahkan undang-undang RUU KUHP semata-mata itu adalah ada semangat-semangat nilai-nilai sosial kultural yang telah diakomodir untuk kemudian diadopsi untuk diterapkan sebagai sebuah kebijakan hukum pidana. Oleh sebab itu, korelasinya bahwa kebijakan hukum pidana adalah merupakan bagian daripada kebijakan kriminal, dan yang kedua, bagian terkecil dari kebijakan hukum pidana adalah pembaruan hukum pidana. Oleh sebab itu, pembaruan hukum pidana, bentuknya dari kebijakan hukum pidana itu, bentuk pertama adalah yaitu kriminalisasi. Ya. Yang kedua adalah dekriminalisasi. Ya, bentuk dari kebijakan hukum pidana itu salah satunya kriminalisasi dan dekriminalisasi. Nah, kriminalisasi dan dekriminalisasi inilah yang merupakan bagian, salah satu bagian daripada kebijakan hukum pidana itu sendiri. Ya, nah, namun kriminalisasi dan dekriminalisasi hanya terkait dengan hukum pidana yang bersifat objektif, ius penelli, dan hanya terkait dengan hukum pidana materialnya saja. Nah, makanya di dalam hukum pidana material itu akan ada kriminalisasi dan dekriminalisasi. Nah, terkait dengan kriminalisasi, maka pemaknaan pertama adalah definisinya. Ya. Kriminalisasi ini adalah upaya untuk, ya, kriminalisasi adalah upaya untuk menjadikan nilai-nilai di dalam masyarakat, ya, yang tadinya bukan suatu tindak pidana menjadi, ya, nilai-nilai dalam masyarakat yang tidak baik, yang negatif, ya. Misalnya suatu perbuatan oleh masyarakat dianggap tidak mengenakan, memberikan kerugian, perbuatan itu kemudian dirumuskan oleh negara, oleh pemerintah, pengambil kebijakan, pembuat undang-undang, untuk kemudian dirumuskan menjadi suatu tindak pidana, maka perbuatan itu kemudian akan otomatis berubah menjadi suatu tindak pidana, ya. Karena
uh, apabila perbuatan di dalam masyarakat itu walaupun dia adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang dilarang oleh masyarakat, tetapi apabila hukum pidana belum merumuskannya, maka itulah bukan suatu peristiwa pidana atau bukan suatu tindak pidana. Karena berlaku asas legalitas nullum delictum nulla puna sine pravia lege punali, yaitu tidak ada delik atau tidak ada suatu tindak pidana, maka tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Jadi tidak ada suatu peraturan perundangan, suatu perbuatan dapat dipidana kalau belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh sebab itu, kriminalisasi ya sangat urgent untuk kemudian dilakukan untuk mengatasi penanggulangan tindak pidana. Ya. Jadi tindak kriminalisasi inilah selain di dalam masyarakat lokal atau masyarakat primitif, di mana nilai-nilai masyarakat hukum adat misalnya itu suatu perbuatan yang dapat dipidana, maka dapat dirumuskan menjadi tindak pidana. Maka selain itu juga dalam masyarakat modern, dengan adanya perkembangan teknologi informasi, ya, adanya perkembangan pengetahuan, ya, adanya pembangunan yang berkelanjutan, maka penggunaan teknologi dan sebagainya itu juga menjadi sisi negatif bagi berkembangnya tindak pidana baru, ya, atau modus operandi yang baru. Oleh sebab itu perlu adanya kriminalisasi untuk kebijakan kriminalisasi untuk merumuskan suatu peristiwa yang sebelumnya tidak diperkirakan menjadi peristiwa pidana menjadi peristiwa pidana. Kemudian urgensi daripada kriminalisasi itu yang pertama adalah penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional. Ini yang terpenting, bahwa jangan sampai kemudian hukum pidana itu menjadi penghambat dalam pembangunan nasional, misalnya terkait dengan investor, ya, yang takut masuk karena adanya hukum pidana. Ada suatu perbuatan-perbuatan yang oleh para pebisnis itu menghambat, ya, mereka takut karena ada sanksi pidananya. Kemudian yang kedua adalah perbuatan yang diusahakan harus dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, ya. Jadi perbuatan itu yang tidak dikehendaki itu perbuatan yang mendatangkan kerugian. Jadi ada harus kerugian yang terasa, ya, baik material maupun imaterial, ya. Ini urgensinya kriminalisasi, ya, bahwa ada rasa kerugian dari masyarakat baru kemudian dirumuskan perbuatan itu dapat dipidana atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil. Ini biaya dan hasil ini harus berkorelasi karena hukum pidana itu, ya, akan terlibat aparat penegak hukum yang tentu di dalamnya akan membutuhkan anggaran dari negara. Yang keempat adalah penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum. Ini sekarang overlap dan bahkan penegak hukum sudah tidak sanggup, ya, berkekurangan secara sumber daya sehingga tidak mampu untuk mengatasi meningkatnya tingkat kejahatan, ya, dan pelaku kejahatan. Yang selanjutnya adalah kriteria. Selanjutnya adalah kriteria dari kriminalisasi. Yang pertama adalah kriminalisasi harus tidak ditetapkan semata-mata atas keinginan untuk melaksanakan suatu sikap moral tertentu. Kedua, alasan utama untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus tidak pernah didirikannya suatu kerangka untuk melindungi atau perlakuan terhadap seorang pelaku kejahatan potensial dalam kepentingannya sendiri. Yang ketiga adalah kriminalisasi tidak boleh
berakibat melebihi kemampuan perlengkapan peradilan pidana. Dan yang keempat adalah kriminalisasi seharusnya tidak boleh dipergunakan sebagai suatu tabir sekedar pemecahan yang nyata terhadap suatu masalah. Ya. Nah, ini yang menurut Muljatno mengatakan bahwa ada 3 kriteria kriminalisasi dalam proses pemburuan hukum pidana. Ini pemikiran Muljatno ini. Yang pertama adalah penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang. Nah, ini perbuatan itu harus ditetapkan apakah dia termasuk perbuatan dilarang atau tidak. Harus sesuai dengan perasaan hukum hidup dalam masyarakat. Nah, ini yang harus berkesesuaian. Yang kedua adalah apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama. Dan yang ketiga adalah mencegah, jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut. Nah, yang ketiga adalah apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan betul-betul mampu untuk melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan. Nah, itu adalah kemudian merupakan daripada kebijakan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi ini merupakan objek studi hukum pidana material, ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, substantif criminal law yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Jadi suatu perbuatan dibahas apakah dia tindak pidana atau bukan, yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Ya, jadi di sini ada subjek hukum, kemudian yang kedua adalah perbuatan yang dapat dipidana, yang ketiga adalah sanksi pidananya. Nah, di sini ya, terdapat ya subjek hukum itu ada 3, objek studinya kriminalisasi itu 3, subjek hukum, perbuatan yang dapat dipidana, dan jenis sanksinya. Nah, yang pertama yang terkait dengan subjek hukum, dalam perkembangan hukum pidana, subjek hukum itu bukan saja orang, tapi juga badan hukum dalam hal korporasi. Jadi korporasi juga dapat dikenakan sanksi pidana. Nah, ini korporasi dalam perkembangan kita. Nah, korporasi ini juga kemudian banyak sekali kemudian dikriminalisasi karena dia terlibat dalam penyalahgunaan keuangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, subjek hukum ini dalam perkembangan hukum pidananya bukan hanya ya baik terhadap orang person maupun badan hukum, bukan saja hanya pelaku tapi juga sebagai korban. Oleh sebab itu dalam perkembangan hukum pidananya dikenal dengan restoratif justice yang akan nanti kita bahas. Itu adalah merupakan bagian daripada upaya untuk memulihkan korban, ya. Oleh sebab itu perkembangan hukum pidana kita bukan saja pelaku lagi tapi juga korban menjadi perhatian terpenting. Bahkan di dalam hukum, dalam perkembangan kriminologinya kita kenal ada ya perkembangan ilmu yang disebut dengan viktimologi. Ilmu yang bekerja, ilmu yang dipelajari untuk para korban, viktimologi. Nah, kemudian perbuatan yang dapat dipidana ini ya itu yang dapat dirumuskan apakah dia dapat dikriminalisasi atau tidak. Contohnya bahwa terkait dengan santet. Nah, santet adalah perbuatan yang tercela dalam masyarakat, yang tidak disukai masyarakat. Ya, perbuatan yang sudah dirumuskan dalam RUU KHP tapi mendapat penolakan karena agak kesulitan untuk pembuktian, ya, sistem pembuktiannya. Nah, perbuatan yang dapat dipidana ini tidak boleh ya masuk di dalam kriminalisasi ini. Perbuatan yang tidak dapat dipidana ini menjadi hal yang sentral untuk kemudian dirumuskan. Nah, misalnya di dalam masyarakat tertentu, misalnya masyarakat terhadap masyarakat hukum ada perbuatan itu tidak disukai, maka dapat dirumuskan menjadi perbuatan pidana. Atau di dalam masyarakat modern, perbuatan-perbuatan pemanfaatan teknologi dan sebagainya yang hanya sudah mendatangkan kerugian
dapat dirumuskan juga untuk menjadi tindak pidana. Selanjutnya, sanksi pidananya. Sanksi pidananya dalam perkembangannya, ya, ini juga dalam perkembangannya mengalami ya kriminalisasi. Yang tadinya dia sanksinya ringan bisa diperberat, ya. Sanksinya tadi hanya sanksi kurungan bisa naik jadi sanksi ya penjara, ya, bahkan menjadi sanksi denda, ya, harta kekayaan. Yaitu terkait dengan kriminalisasi. Sedangkan dekriminalisasi, ya, berikutnya adalah dekriminalisasi. Ini adalah kebalikan daripada kriminalisasi. Ya, dia kebalikan dari dekriminalisasi. Kalau dekriminalisasi, ya, yang pertama adalah definisinya, ya. Definisi terkait dengan dekriminalisasi. Dekriminalisasi ini adalah kebalikan daripada kriminalisasi, yaitu bahwa tadinya suatu perbuatan yang dirumuskan menjadi tindak pidana atau delik di dalam KUHP atau di dalam undang-undang tertentu, maka perbuatan tersebut kemudian ditarik menjadi suatu perbuatan yang tidak lagi menjadi tindak pidana karena kondisi perkembangan masyarakat, teknologi dan sebagainya. Selain daripada itu, masyarakat adat, hukum adat juga sudah mengalami perubahan, maka bisa terjadi dilakukannya dekriminalisasi. Yaitu perbuatan-perbuatan yang sudah dirumuskan menjadi tindak pidana itu kemudian ditarik kembali untuk bukan lagi menjadi suatu tindak pidana. Misalnya di dalam contohnya adanya dekriminalisasi, yaitu pernah kita mendengar dengan adanya kasus, ya, contoh dekriminalisasi seperti tertera pada pasal 534 KUHP. Ya, dalam pasal ini disebutkan bahwa barang siapa yang memperagakan alat kontrasepsi, pencegahan kehamilan di muka umum diancam dengan hukuman penjara. Dulu alat kontrasepsi ini menjadi hal yang tabu, hal yang porno, hal yang tidak boleh dipertontonkan, melanggar norma. Namun dalam perkembangan masyarakat kita dengan adanya penyakit seks menular, ya, termasuk HIV/AIDS dan sebagainya, sehingga kemudian dianjurkan untuk pemanfaatan penggunaan kondom dalam melakukan hubungan seks yang aman. Atau juga di dalam perkembangan, ya, dengan kebijakan pemerintah tentang program KB 2 anak cukup. Itu adalah merupakan salah satu unsur yang program yang mengharuskan bahwa mensosialisasikan penggunaan pemanfaatan kondom, ya, sehingga dalam perkembangannya hukum ini kemudian dirasa sudah tidak efektif lagi, ya, karena BKKBN kemudian selalu memperagakan tentang alat kontrasepsi. Maka dengan kondisi demikian pasal 534 KUHP itu sampai saat ini tidak memiliki daya paksa, ya. Yang kedua adalah misalnya terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, ya, terkait dengan perkara dekriminalisasi. Ya, keputusan mengatakan bahwa pasal 134, pasal 136 bis dan pasal 137 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya, dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lagi. Ini menunjukkan bahwa setiap saat undang-undang bisa di judicial review, ya, kebijakan yang dikeluarkan itu bisa di judicial review di Mahkamah Konstitusi dan akan diuji terhadap Undang-Undang Dasar Konstitusi, sehingga disitulah dapat dilakukan dekriminalisasi. Dekriminalisasi ini untuk melihat masyarakat, ya. Ini sekarang misalnya ada kebijakan kriminalisasi, ya. Kebijakan terkait dengan hukum pidana ini sudah diterapkan,
Nah, ini perlu adanya proses penelitian, bisa juga penyelidikan, bahwa apakah kemudian sanksi pidana atau perbuatan yang dapat pidana itu efektif di dalam masyarakat, ditaati untuk dilaksanakan, atau kemudian masyarakat tidak menerima ya perbuatan tersebut. Ya, nah, maka perlu dilakukan baik terhadap masyarakat primitif, dilakukan penelitian mana perbuatan-perbuatan yang dapat ya didekriminalisasi masyarakat dengan perkembangan teknologi, pengetahuan dan pemahamannya, sehingga masyarakat sudah tidak lagi tunduk dan patuh kepada hukum adat. Nah, ini bisa dilihat sehingga dapat merumuskan bahwa proses dekriminalisasi ini dapat dilakukan penelitian kriminologi ya. Ini terkait dengan penelitian kriminologi. Nah, karena penelitian kriminologi itu yang kemudian dapat dirumuskan untuk mencegah. Selanjutnya adalah bahwa adanya dekriminalisasi ini akan memberikan sebab dampak ya. Dekriminalisasi ini dalam prosesnya ada sebab-sebab yang mengakibatkan dekriminalisasi ini sangat perlu untuk diperhatikan. Yang pertama adalah suatu sanksi secara sosiologis merupakan persetujuan sanksi positif atau penolakan terhadap pola perilaku tertentu. Sanksi negatif, ada kemungkinan bahwa nilai-nilai masyarakat mengenai sanksi negatif tertentu terhadap pelaku mengalami perubahan, sehingga perilaku yang terkena sanksi-sanksi tersebut tidak lagi ditolak ya. Nah, ini perbuatan yang oleh masyarakat ya tadinya merupakan perbuatan tercela, tapi dalam perkembangannya sudah tidak relevan dan dianggap hal yang biasa. Oleh sebab itu kemudian dekriminalisasi dapat dilakukan. Sebab yang kedua adalah timbulnya keraguan-keraguan yang sangat kuat akan tujuan yang ingin dicapai dengan penetapan sanksi-sanksi negatif tertentu. Nah, ini kemudian tumbuh keraguan bahwa tujuan yang ingin dicapai dengan penetapan sanksi-sanksi negatif tertentu sudah tidak efektif dalam masyarakat. Yang ketiga adalah adanya keyakinan yang kuat bahwa biaya sosial untuk menerapkan sanksi-sanksi negatif tertentu sangat besar. Oleh sebab itu masyarakat memang sudah tidak apatis, tidak bisa lagi untuk diajak kompromi untuk suatu perbuatan-perbuatan tertentu, bahwa suatu perbuatan dalam masyarakat kita dengan biaya sosial yang tinggi, penerapan sanksi negatif tersebut sangat besar. Yang keempat adalah sangat terbatasnya efektivitas dan dari sanksi-sanksi negatif tertentu, sehingga penerapannya akan menimbulkan kepudaran kewibawaan hukum itu sendiri. Nah, ini terkait dengan kewibawaan ya. Begitu pula dekriminalisasi ini dari objek studinya juga sama dengan kriminalisasi, yaitu bisa juga terhadap subjek hukum ya. Subjek hukum ini baik orang maupun badan hukum dalam korporasi, baik dia sebagai korban atau pelaku ya. Jadi dapat dilakukan dekriminalisasi, yaitu perbuatan yang sebenarnya pidana menjadi bukan pidana. Misalnya tentang subjek hukum ya, bisa jadi korporasi yang dalam undang-undang di luar KUHP, undang-undang tertentu, di mana korporasi dapat dikenakan sanksi pidana, misalnya undang lingkungan. Tapi bisa jadi dalam kebijakan politiknya ya, bahwa hal itu dapat menghambat investasi, maka bisa jadi terkait dengan ketentuan pidananya dapat dicabut. Atau bisa dilakukan judicial review ke Mahkamah Agung untuk dimintai dan untuk dicabut. Nah, sedangkan yang terkait dengan perbuatan yang dapat dipidana, nah ini juga ya terkait dengan apakah perbuatan itu oleh masyarakat hukum adat atau masyarakat modern menjadi perbuatan yang sudah tidak lagi menjadi perbuatan amoral, maka perbuatan itu dapat didekriminalisasi.
juga termasuk sanksi pidananya. Yang tadinya sanksi pidana 7 tahun bisa juga dengan menurunkan jumlah jenis pidananya, itu juga merupakan bagian pada dekriminalisasi. Atau mulai dari pidana yang terberat, terus kemudian dipakai dengan pidana ringan. Nah, ini juga termasuk dalamnya kebijakan dekriminalisasi. Selain sanksi pidana, kita juga mengenal adanya sanksi pidana ini ya, kita kenal. Selain itu, dalam sanksi pidana itu, di dalam hukum pidana kita kenal dengan asas sifat melawan hukum ya. Objek studi dekriminalisasi selain perbuatan dapat pidana, sanksi pidana, dan subjek hukum, yang kedua adalah terkait dengan sifat melawan hukum ya. Itu juga bisa dicabut. Dengan melawan hukum itu bisa dicabut untuk kemudian didekriminalisasi. Nah, selain itu adalah selain daripada sifat melawan hukum, yang kelima adalah terkait dengan sanksi negatif tertentu di dalam masyarakat itu tidak bisa dialihkan kepada sanksi administrasi. Nah, itu penjelasan singkat terkait dengan dekriminalisasi ya. Demikian kuliah kita pada hari ini. Kita akan kuliah lagi pada mata kuliah selanjutnya, yaitu terkait dengan tetap di mata kuliah yang sama, Kapasitas Hukum Pidana, dengan materi yang berbeda, baik dari saya sendiri maupun dari dosen hukum pidana yang dengan materi dan kajian yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.